Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Di video kali ini kita akan berbagi pengalaman mengenai cara mengetahui broker atau bakul yang bisa membeli panenan ayam kita dengan harga tinggi. Banyak sekali kisah ataupun cerita dari teman-teman yang pernah mengalami kerugian dalam berternak ayam, khususnya ayam pedaging ya, baik itu ayam kampung, ayam KUB, ayam chopper ataupun ayam pejantan dan sejenisnya. Mereka mengalami kerugian karena apa? Karena harga panenannya itu terjual dengan harga murah, dan kita juga mengalami dua kali. Dan semua itu penyebabnya tentu karena kita salah memilih broker atau bakul, atau ketidaktahuan kita dalam memilih pembeli atau bakul yang baik. Jadi semua ini adalah berawal dari pengalaman saya ya, pada waktu itu pas di momen lebaran. Kita semua tahu kalau pas di hari lebaran itu semua barang-barang semuanya itu naik, tak terkecuali dengan ayam. Dan semua itu sudah tersiar kabar bahwa harga ayam pun naik. Jadi asumsi saya itu ayam panen saya itu nanti akan terjual harga di atas 40, tapi ternyata ayam kita itu dibeli dengan harga cuma 35 dengan bakul atau broker yang sama yang kemarin membeli ayam kita. Nah, dari situlah menjadi pertanyaan besar. Akhirnya saya coba mulai penelusuran, mulai riset pasar dari hulu mulai hilir, kemana saja ayam kita itu, perjalanan ayam kita itu. Dan mungkin semua kita sudah tahu ya, untuk muara akhir ayam kita itu akan berakhir itu di rumah makan, akan menjadi santapan lezat, menjadi ayam goreng atau ayam bakar itu di rumah makan. Di situ riwayat ayam kita sudah habis. Maka dari itu awal penelusuran saya itu saya mulai itu dari rumah makan. Jadi untuk rumah makan ini itu mendapatkan ayam atau pasokan barang itu mereka mendapatkan dengan harga 55.000 dalam keadaan bersih ya, dalam keadaan karkas. Namun sayangnya untuk rumah makan ini tidak semudah yang kita bayangkan ya, mau menerima panenan ayam kita, karena mereka itu rata-rata sudah memiliki pelanggan atau bakul yang mendistribusikan ayam-ayam ke mereka dalam keadaan bersih. Jadi mereka tidak mau ya untuk berbalik arah atau untuk berganti pelanggan, karena mereka juga takut ya nanti pelanggan yang setiap hari menyetoknya itu nanti mungkin ngambek dan tidak mau lagi menyetok. Meskipun kita menawarkan ayam kita dengan harga di bawah harga biasanya, mereka tidak mau. Jadi untuk menjual ayam langsung ke rumah makan itu kita nyatakan kesulitan. Jadi setelah dari rumah makan lalu kita ke bawahnya atau ke jagal ayam. Jagal ayam ini adalah pedagang yang menampung ayam ya dari bakul-bakul, kemudian mereka menyembelih atau membersihkan. Dan inilah ayam-ayam inilah yang di sub atau yang didistribusikan ke rumah-rumah makan. Untuk informasi harga dari jagal itu, mereka mengambil ayam dari bakul itu dengan harga 50.000. Dan untuk jagal ini ada dua karakter ya, ada dua sebutan, yaitu jagal besar dan jagal kecil. Untuk jagal besar itu biasanya mereka sudah memiliki banyak sekali pelanggan. Jadi setiap hari itu potong ayamnya itu sampai ratusan ya, untuk nanti didistribusikan ke warung-warung atau restoran atau rumah makan. Dan untuk yang jagal kecil itu ya yang secara kecil-kecilan ya, pelanggannya baru sedikit. Kalau untuk jagal kecil itu biasanya itu selain dia jagal itu dia juga mencari sendiri ya di pasar. Nah, dan kalau untuk jagal besar itu biasanya standby di rumah, karena mungkin tidak akan ada waktu lagi ya untuk mencari sendiri di pasar. Dan untuk penjualannya itu semua bisa, antara jagal besar dan jagal kecil itu mau menerima panenan kita, karena mereka itu untuk mendapatkan barangnya itu ya dari bakul-bakul ya, banyak sekali bakul yang masuk ke
ke rumah jagal ini. Jadi mereka pun bebas kalau kita punya panenan bisa menjualnya di jagal tersebut. Untuk sedikit perbedaannya antara jagal besar dan jagal kecil, mungkin harganya lebih mahal jagal yang besar ya. Tapi selisihnya itu tidak banyak, mungkin cuma 2.000 atau 3.000. Dan perbedaannya lagi itu untuk pembayarannya ya. Untuk jagal besar itu biasanya pembayarannya tidak cash, bisa kirim pagi sore baru dibayar, atau 3 hari bahkan sampai dengan seminggu. Karena apa? Para jagal ini mengirim barang ke rumah makan, ke warung-warung, itu juga mereka belum tentu bisa mendapatkan uang cash ya. Ada yang ya seperti itu, pagi dikirim sore baru dibayar. Ada bahkan yang kontraknya itu mingguan dengan rumah makan. Jadi mungkin itulah alasannya kalau kita menjual. Jadi untuk teman-teman yang beternak ayam jumlahnya cukup banyak ya, ratusan, itu kalau memang kondisi finansial itu mencukupi atau tidak terlalu membutuhkan uang cash, itu bisa menjual ke jagal yang besar. Dengan resiko itu tadi, pembayarannya itu 1 minggu, tapi kita kan mendapatkan harga yang tinggi dibanding kalau kita menjual ke pedagang atau bakul yang keliling ya, yang seperti saya contohkan, ayam saya itu cuma dibeli 35.000. Kemudian setelah dari pejagal ya, kita turun ke broker bakul yang mengesup atau yang mendistribusikan ayam ke jagal. Nah, untuk bakul ini itu biasanya itu dapat kita temui itu di pasar ya, di pasar ayam khususnya. Jadi untuk bakul-bakul ini itu mendapatkan ayam itu dari pasar atau dari peternak langsung. Untuk harganya itu mereka membeli dari pasar atau dari peternak itu dengan harga 45.000. Untuk mengetahui bakul-bakul tersebut, nanti kita bisa datang ke pasar atau menanyakan ke jagal siapa namanya, alamatnya di mana, itu juga bisa. Tapi untuk lebih spesifiknya lagi, kita bisa pergi ke pasar. Nanti kalian akan menemui sepeda motor yang berkeranjang ya, seperti ini, beratribut keranjang ayam seperti ini. Jadi mereka itu biasanya berkumpul di pasar ya semuanya. Kemudian setelah dari bakul pengesup jagal, kita turun lagi ke bakul keliling ya. Bisa kita sebut bakul keliling, bakul yang mendapatkan barang itu langsung dari peternak, dari rumah. Nah, disinilah kita akan mendapatkan harga paling rendah ya. Seperti contohnya ya yang saya ceritakan tadi ya, ayam saya cuma dibeli 35.000 per ekor. Nah, karena apa? Mereka itu mengambil keuntungan paling banyak untuk bakul keliling ini. Bakul keliling ini mendapat harga 35.000 dari peternak, lalu dijual ke bakul yang mengasup ke jagal itu seharga 45.000. Jadi 10.000 ya per ekor untuk keuntungannya si bakul keliling ini. Mungkin wajar sih, karena bakul keliling ini yang kerjanya itu yang tingkat kesulitannya lebih tinggi ya, karena dia keliling muter-muter, itu juga menghabiskan bensin, menghabiskan tenaga. Kalau untuk bakul yang mengesup ke jagal itu kan dia cukup standby di pasar ya, menunggu barang dari pedagang keliling. Meskipun nanti kalau di pasar kita lihat atributnya itu sama, pakai sepeda motor dan juga pakai keranjang ayam seperti ini. Dan mungkin jadi pertanyaan, kenapa bakul ayam keliling ini untuk menjualnya itu tidak langsung ke jagal yang besar? Kan itu harga belinya lebih tinggi, yaitu 50.000 jika dibanding dengan pengesup jagal. Itu jawabannya adalah karena mereka itu memilih menjualnya itu dengan pembayaran cash. Kalau ke jagal besar ya itu kan biasanya tidak bisa langsung cash. Jadi untuk pedagang keliling ini lebih nyaman untuk penjualannya langsung ke temannya ya, sesama bakul yang punya koneksi ke jagal. Itu pembayarannya biasa cash. Nah, jadi dari rangkaian cerita ini bisa ditarik kesimpulan untuk teman-teman peternak, kalau mau menjual hasil panenannya itu
usahakan jangan ke bakul keliling yang tidak punya koneksi ke jagal, karena untuk bakul keliling ini akan membeli ayam kita dengan harga terendah. Jadi mungkin kalian bisa menjual ayam ke pedagang atau bakul yang mempunyai koneksi ke jagal, yang mengesup ayam-ayam ke jagal, itu harganya lebih tinggi ya. Kita dengar dari cerita tadi itu selisih 10.000 dari pedagang keliling, atau langsung ke jagal itu naik lagi lebih tinggi lagi, tapi dengan risiko tadi uangnya tidak cash. Baik teman-teman, khususnya pemula ini penting sekali ya untuk dipahami, untuk diketahui dalam penjualan panenan ayam kita, karena kerugian pada peternak itu rata-rata sebagian besar itu karena harga jual ayamnya terlalu rendah. Nah, dari rangkaian cerita ini kalian bisa menggarisbawahi, bisa mengetahui, bisa memilih bakul mana atau broker mana yang tepat untuk bisa kita jual ayam panenan kita. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya.